Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iyalumuddin dengan NIM 2451502011111124 ingin menjelaskan penyelesaian untuk soal rotasi matriks. Saya mendapatkan skor 0 dari 30 pada soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 itu yaitu rotasi matriks, Tujuannya adalah merotasi matriks dengan ordo sesuai dengan yang kita inputkan dan merotasinya sebanyak angka yang diinputkan. Dimana satu kali rotasi itu matriks akan terputar 90 derajat searah jarum jam. Rotasi matriks maksimal adalah 3 kali rotasi, karena ketika lebih dari 3 maka matriks akan kembali ke posisi semula. Oke. Ini saya akan menjelaskan untuk kode rotasi matriks. Yang pertama ada scanner in, new scanner. Sistem in ini untuk instansiasi scanner agar user bisa menginputkan sebuah angka atau yang lainnya. Dan ini in n, kita buat variabel yang bernama n untuk menampung inputan user dan kita pakai sebagai order dari matriksnya. Dan variabel bernama k bertipe integer, dan yang tadi variabel n juga bertipe integer. Variabel k bertipe integer untuk menampung angka yang digunakan sebagai total rotasi matriks yang akan dijalankan. Nah, selanjutnya ada in matrix. Ini adalah instansiasi atau pembuatan sebuah array bernama matriks 2 dimensi dengan panjang baris, jumlah baris sejumlah n dan kolom sejumlah n yang menandakan ordonya n kali n. Nah, selanjutnya ada nested for. Ini gunanya untuk mengisi elemen-elemen matriks, mulai untuk for looping for terluar. Ini in 0 sampai kurang dari n berguna untuk sebagai barisnya, dan in j ini untuk kolomnya. Dan matriks in j sama dengan in next in ini menerima sebuah inputan dari user. Dan selanjutnya adalah matriks akan di reassign dengan pemanggilan method, di mana pemanggilan method ini adalah mereturnkan sebuah array. Nah, method ini berada di sini, yaitu private static in. Private ini menandakan bahwa metode ini hanya bisa dipanggil di satu kelas dan tidak bisa dipanggil di luar kelas ataupun subkelas, apalagi di luar package. Nah, untuk static ini berguna untuk agar ketika memanggil metode ini di satu kelas itu tidak usah menginstansiasi ulang, jadi langsung dipanggil gitu, karena sama-sama statik. Nah, untuk in kurung siku ini menandakan bahwa nilai kembalian yang dikembalikan metode ini bertipe integer dalam bentuk matriks 2 dimensi. Nah, rotasi ini adalah nama metodenya sendiri. In matrix ini, metode ini menerima parameter sebuah array integer yang kita kasih nama matriks, dan nama matriks ini berguna atau berlaku di dalam metode ini. Nah, parameter kedua adalah in k. K ini total rotasi, saya samakan dengan k yang di sini biar sama gitu. Variabel ini juga bertipe data integer. Nah, selanjutnya di dalam metode ini saya buat variabel terlebih dahulu, yaitu variabel count yang diassign nilai awalnya 0 karena saya memakai while, dan saya butuh variabel yang di-increment agar ketika sudah melampaui batasan nanti keluar dari program while ini. Nah, selanjutnya deklarasi variabel bernama n dengan tipe data integer, yaitu panjang dari matriks, lebih tepatnya panjang dari baris array bernama matriks itu.
Nah, selanjutnya ada program while. While ini adalah sebuah perulangan dengan syarat di mana program ini akan berjalan ketika count ini nilainya masih kurang dari K modulus 4. Nah, K modulus 4 ini maksudnya sisa bagi K dari 4. Nah, misalnya ketika K ini 0, maka count kurang dari 0 dan itu tidak akan menjalankan program di dalam while sama sekali. Nah, ketika K ini misal sama dengan 1, K 1 modulus 4. Nah, itu akan nilainya sama dengan 1. Nah, ketika nilai awalnya count adalah 0 dan 0 kurang dari 1, itu kan true. Itu akan menjalankan program di dalam while ini dalam satu kali iterasi. Nah, karena ketika count di increment 0 akan menjadi 1 dan 1 kurang dari 1 itu kan false, jadi langsung keluar dan hanya menjalankan satu kali iterasi. Nah, ketika K ini sama dengan 4 atau lebih dari 4, misal sama dengan 4, maka K 4 modulus 4. Nah, itu kan 0 artinya tidak akan mengeksekusi program di dalam while. Nah, ketika K4 itu sama aja kayak K sama dengan 0, tidak akan merotasi matriks. Nah, misal K-nya antara 1 sampai 3, itu akan menjalankan ini. Nah, di dalam while terdapat dua nested for. Nested for pertama ini gunanya untuk mentranspose matriks, dan nested for kedua adalah untuk membalikkan array atau susunan array di masing-masing baris. Nah, kenapa begitu? Karena untuk rotasi matriks ini konsepnya mirip. Konsepnya sama dengan ketika kita mentranspose matriks, kemudian membalikkan urutan per baris dari array 2 dimensi itu, jadi dibalik itu. Gambarannya seperti ini. Ketika array asli matriks asli ini dirotasi seperti ini. Jadi awalnya seperti ini, dirotasi menjadi seperti ini, seret. Nah, itu nilainya seperti ketika kita mentranspose. Ini kan ditranspose ya, kayak elemen koordinat 00 jadi 00. Jadi ini dikasih gini, ini ke sini dan ini ke sini. Nah, transpose ini itu menukar nilai dari baris dan kolom. Misal baris ke 0 dan kolom ke 1 itu akan ditempatkan di baris ke tadi kan baris ke 0 sama kolom ke 1 itu nilainya akan ditempatkan atau dipindah atau ditukar dengan elemen pada koordinat baris ke 1 dan kolom ke 0. Misal ini kan koordinat 01 dan ini koordinat 10, itu akan ditukar tempatnya. Nah, itu akan itu berlaku itu dijalankan di nested for yang pertama. Salah, bentar. For i 0 i kurang dari n ini biasa untuk perbarisnya. Untuk perbarisnya. Dan for kedua ini, for dalamnya in j sama dengan i plus 1, ini j akan dimulai dari nilai i plus 1. Jadi kenapa kok enggak 0? Karena ketika j sama dengan 0, ini pas misal ini selesai, ketika ini selesai ditukar dengan ini, kalau j-nya itu 0, maka di iterasi selanjutnya itu ini akan ditukar lagi dengan ini. Jadi pas i pertama ini udah ditukar, kalau j-nya kembali ke 0, itu ini akan ditukar lagi dengan ini. Jadi sama aja gitu, nggak ada perubahan jadinya. Makanya di set menjadi i. Dan kenapa plus 1? Karena ketika i saja
maka ada momen di mana I sama dengan J, dan misal I sama dengan J itu 0, koordinat 0,0. Nah, koordinat yang kembar itu tidak akan berubah ketika ditranspos, tidak akan berubah tempatnya. Misal koordinat 0, itu akan ditukar dengan elemen dengan koordinat 00 juga. Jadi sama aja. Misal ini kan 00, ini koordinat 11, ini koordinat 22. Nah, ketika ditranspos ini tempatnya sama, jadi nggak usah dijalankan lah koordinatnya sama, nggak usah ditukar tempatnya. Jadi ini ditukar tempatnya. Misal koordinat 01 akan ditukar dengan koordinat 10 dengan menampung elemen matriks yang koordinat 01 itu ke dalam variabel bernama temp dulu atau variabel sementara, lalu elemen di koordinat 01 itu di-assign dengan nilai elemen dari koordinat 10. Jadi dipindah gitu. Setelah dipindah, si koordinat 10 nya di-assign dengan nilai tempnya, nilai yang mengangkut si koordinat 01 nya, jadi dibalik gitu. Nah, untuk nested for kedua ini gunanya untuk membalikan susunan array di masing-masing baris. Nah, konsepnya sama, tapi untuk I sama, yang berbeda adalah J ini dimulai dari 0 dan sampai kurang dari n bagi 2. Nah, kenapa ini n bagi 2? Karena n 0, 2. Oke. Jadi ketika ditukar, itu penukaran hanya sampai ke tengah-tengah susunan array pada setiap baris saja. Jadi misal gini ya, misal ini panjang 3, jadi 3 bagi 2 1. Jadi stop di 1 saja, di tengah-tengahnya ini nggak usah ditukar nilai, karena nggak ada temannya juga kan, mau menukar nama siapa. Jadi misal ini ditukar sama ini. Nah, ini kan koordinat 00 lah. 00 ditukar sama koordinat 02. Nah, 2 itu n-nya kan 3 kurang j tadi nilai awal 0, 3 kurang 0, kurang 1. Jadi ketika I-nya bertambah, nilai ininya juga akan berkurang gitu, sesuai dengan pertambahan I. Misal panjang baris arraynya 5. Nah, pada elemen pertama itu akan ditukar nilainya dengan elemen yang terakhir. Terus elemen kedua akan ditukar elemennya dengan elemen terakhir kurang 1. Nah, terus elemen ketiga itu sama. Pokoknya penukaran elemen tergantung pada penambahan jumlah I sama dikurang 1. Kalau dikurang 1 itu menyesuaikan dengan aturan indeks dari matriks tersebut. Nah, ini penggunaan temp sama seperti nested for yang awal. Temp itu untuk menampung nilai sementara dari elemen yang mau diubah, elemen pertama itu. Terus elemen pertama akan diassign dengan elemen yang di ujung sini, terus ditaruh di sini. Terus elemen yang kedua ini akan diassign dengan nilai tempnya. Pokoknya ininya konsepnya sama seperti nested for yang pertama. Nah, setelah itu count akan di-increment agar nilainya naik dari 0 menjadi 1 gitu. Nah, program while ini akan berhenti, rotasi matriks ini akan berhenti ketika count-nya sudah lebih dari sama dengan K modulus 4. Oke. Nah, ketika sudah diubah-ubah atau dirotasi matriksnya, itu metode ini akan mengembalikan sebuah array 2 dimensi yang bernama matriks yang ini.
Pokoknya matriks yang udah di rotasi ini nilainya dikembalikan. Nah, nilai kembalian ini akan ditangkap ke variabel matriks yang awal. Jadi variabel matriks yang awal di reassign dengan nilai kembalian dari metode rotasi. Nah, nested for ini gunanya apa? Untuk mencetak nilai dari matriks. Nah, ini 0 sampai kurang dari n, j kurang dari n, ini i ini untuk baris dan j ini untuk kolom. Ini akan mengeprint masing-masing nilai elemen matriksnya sesuai dengan koordinat dan dipisahkan dengan spasi. Nah, ketika udah satu baris matriks itu udah dicetak, itu akan membuat baris baru dengan sistem out println, dan argumen yang kosong ini akan pokoknya membuat baris baru. Contohnya ini baru besaran gini aja. Nah, contohnya 3x3 dan rotasi matriksnya sebanyak 2. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 9. Nah, ini akan dirotasi sebanyak 2 kali, 1 ke sini, benar, 3 ke sini, 9 ke sini, dan 7 ke sini, benar. Oke. Oke. Jika salah, oke. Jika ada kesalahan atau perbaikan, jelaskan. Alasan pemilihan struktur kode dan algoritma tersebut karena itu ada algoritma yang mudah dipahami dan paling simpel. Soalnya ada algoritma yang yang lain tapi susah dipahami gitu. Jika ada kesulitan, kendala, kesulitan sama kendala itu ada ketika UAP. Baik, demikian penjelasan kode untuk soal rotasi matriks dari saya Almudin dengan NIM 2451502011111024. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.